Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Topik kita hari ini adalah tentang 6 buah kata nang kada diucapkan oleh orang pintar. Sahabat sabarataan, orang pintar itu berhati-hati benar mengeluarkan kata-kata karena inya tahu berawal dari pikiran itu lahir kemuntung ke kata-kata. Nah, kata-kata kayaknya akan bersambung ke tindakan, ke perbuatan. Nah, perbuatan kayaknya kalau diulang terus-menerus itu lama-lama jadi kebiasaan, dan kebiasaan untuk jangka panjang itu akan menentukan kayak apa nasib kita. Jadi nasib kita di masa akan datang itu sangat-sangat ditentukan oleh kata-kata yang keluar dari muntung kita. Nya kada kerasan kada hari demi hari. Duduk di warung itu mengeluarkan kata-kata. Nah, duduk di kantor-kantor mengeluarkan kata-kata. Dan itu lawas-kelawasan jadi nasib kita akhirnya. Hindari kata-kata yang 6 buting ini. Sebenarnya ada lagi yang lain-lain, tapi 6 utama inilah nang rancak kita telanggar. Nang pertama, pian jangan mengucapkan ini lain salah ulun. Ini kada salahku. Nah, kata-kata itu menunjukkan pian hendak lari dari tanggung jawab, atau pian ujung-ujungnya kayaknya hendak menyalahkan pihak orang lain. Ini lain salahku aja. Misalnya ada orang biasanya kan ada kecelakaan di jalan nih, beranjah. Nah, memang pada saat itu mungkin bisa aja kita lain salah kita. Kita sudah teratur menyeberang nih bagus. Nah, tiba-tiba ada orang nang kada belampu tahu ranjah aja. Nah, itu jelas salah inya, tapi jangan ucapkan juga kata-kata itu karena pada saat itu emosi lagi tinggi-tingginya, mungkin orang hendak menghindari polisi lalu lintas segala macam, abut camuh, akhirnya kalau kita keluarkan kata-kata itu masalah bertambah gana, tambah runyam gana jadinya. Nah, tunggu dulu, take down dulu, hanyar pian bermusyawarah lawan orang itu dengan kepala nang lebih dingin. Kemudian yang kedua, orang pintar kada mau mengucapkan ini kada bagus. Datang-datang misalnya nih kawan kita lagi melukis, misalnya belajar melukisnya, belajar menggambar. Nah, habis itu kita semprotinya, kenapa ikan warnanya kuning, kenapa kada habang, kenapa kada hijau, dan seterusnya. Itu bisa meluluhkan semangat orang, aslinya orang semangat luar biasa, akhirnya jadi down. Apalagi misalnya orangnya nih, aslinya dasar kada tahan dikritik. Nah, itu bisa menghancurkan masa depan orang gara-gara kata-kata seperti itu. Hindari kata-kata, ini kada bagus. Nah, kalaupun ada kritikan dari kita terhadap suatu acara, suatu penampilan apakah, itu ada caranya, kena ada waktunya, tempatnya ada juga, jadi kada sembarangan. Kemudian yang ketiga adalah hindari kata-kata aku lebih tahu. Nah, ini rancak ulun mendengar di kampungan misalnya, ya nama si Anun itu aku jauh lebih pintar daripada inya. Nah, apalagi bidang sidin, luar biasa benar tuh, bisa menghantak sama sekali lawan orang. Nah, hindari kata-kata itu karena itu menunjukkan arogansi kita, kita kelihatan ego kita, kelihatan kita hendak merendahkan orang lain, dan orang akhirnya kada ada yang ketujulun kita, saran-saran kita kena kada diterima orang lagi apabila kita rancak mengucapkan kata-kata aku pintar pada inya, aku lebih harap daripada inya, aku lebih ini daripada inya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, hindari kata-kata juga jangan tersinggung lah. Nah, jangan tersinggung itu kelihatannya bujur bang, seolah-olah kita kayak hendak membuat lembut lawan orang itu, tapi kan ujung-ujungnya lama-lama tuh pasti menyinggung orang itu sebenarnya. Nah, jadi kalaupun kita ada hendak mengkritik seorang kawan, hendak memadahinya sesuatu, nah mungkin kadang nyaman terdengar telinganya, itu nanti ada tekniknya lagi tersendiri. Yang jelas jangan katakan, jangan tersinggung lah. Kemudian yang kelima, orang pintar menghindari kata ulun kada bisa, aku kada bisa. Nah, karena kata-kata aku kada bisa ini akan masuk ke otak kita dan itu menutup peluangnya sudah. Kalau kita ditawarkan misalnya ada peluang orang datang nih, tahu Sumedang misalnya, padahal peluangnya bagus benar, di wadah kita belum ada orang membuka tahu Sumedang. Nah, tapi kalau langsung kita ucapkan aku kada bisa, maka semua pintu peluang tuh tertutup sudah saat itu. Tapi kalau kita katakan, oh inggih ulun pelajari lulus tumat, kayaknya ulun sambil bepandir lawan keluarga ulun, kayaknya mungkin 2 atau 3 hari lagi kita pandirakan lagi. Nah, itu artinya peluang tuh masih ada, dan pian masih berpeluang untuk mengkajinya lebih jauh.
Tapi kalau pian langsung tutup saat itu juga, aku kada bisa, aku kada kawa dan seterusnya, maka pian mengkat saat itu mungkin karunia dari Tuhan yang turun ke pian. Jadi orang mengatakan nih bebuhan motivator biasanya ada kata-kata bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Itu aja sebenarnya masalahnya. Kalau ada kemauan, pasti kemampuan itu akan datang kalau kita usahakan. Nah, tapi kalau langsung kita cut, maka peluangnya tamandak sampai di situ aja. Nah, kemudian yang keenam adalah napa ti ajarku aja. Caka ikam semalam ada kasih tuh ha. Ikam pasti beruntung lo umpat lawan aku. Caka ikam semalam umpat aku ha. Pasti kamu dapat duit sekian juta. Nah, itu membebankan kesalahan kepada orang, namun olah orang itu rasa bersalah lawan kita. Dan itu kadang bagus dalam pertemanan, karena itu ada beban di hati orang. Napa ti ajarku? Dan itu kayak menyalahkan orang, seolah-olah orang kadang bisa mengolah keputusan. Seolah-olah orang itu goblok daripada pian. Nah, mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Semoga kita bisa menghindari 6 macam kata-kata ini di samping kata-kata lain lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bab berikutnya. Mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan. Ulun motivator benua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.